Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, dan kita selalu berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan hari ini kita akan berliterasi tentang bab kumpulan akhlak tercela. Kumpulan akhlak tercela di sini yang pertama berkenaan dengan zalim, dengki, curang, gitu ya, riya, ujub, lemah dan malas. Ini kumpulan dari akhlak tercela. Yang pertama adalah kita belajar tentang akhlak tercela, yaitu zalim. Seorang muslim bukanlah pribadi yang pastinya bukan termasuk golongan yang memiliki sifat zalim ataupun mau dizalimi, gitu. Jadi dalam dirinya tidak akan muncul kezaliman terhadap siapapun, dan tidak menerima kezaliman dari siapapun. Sebab kezaliman dengan ketiga macamnya diharamkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Ini bagi muslim yang paham, gitu ya, atau yang dari sisi keimanan dan ketakwaannya itu luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 279, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Di dalam surat Al-Furqan juga disebutkan di ayat 19, Allah berfirman, dan barang siapa di antara kalian yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Ya, itu ancaman Allah jika seseorang melakukan kezaliman, gitu. Makanya kita ini membacanya minimal 17 kali berdoa, ya, berdoa di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Fatihah, ya. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya bagi orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Nah, yang terakhir ini, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang zalim. Itu doa kita kalau kita mau memaknai dari setiap bacaan, dan minimal 17 kali. Belum lagi kalau kita setelah sholat itu juga membaca Al-Fatihah, setelah itu di acara-acara surat membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah, tapi tidak tercantum di dalam Al-Qur'annya. Rasul yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'alnuhu bainakum muharraman fala tadzalamun. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku sendiri, dan ia kuharamkan pula di tengah kalian, maka jangan saling menzalimi. Ini dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda juga, hindarilah kezaliman, karena kegelapan itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Juga beliaunya bersabda, barang siapa menzalimi sejengkal tanah orang, menzalimi sejengkal gitu ya, tanah orang, artinya ngambil
apa istilahnya ya Ustaz, yang ngambil haknya ya hak dari tanah gitu ya. Dan ini biasanya ada kerawanan kalau di sawah apa ya, galengan yang biasanya sebelumnya segini, waktu ngairi dipotong-potong gitu ya, itu juga merupakan ini Rasulullah sendiri yang menyampaikan gitu ya. Lalu beliau bersabda juga, sesungguhnya Allah benar-benar membiarkan orang zalim, maka apabila dia menangkapnya maka dia tidak melepaskannya. Ini firman Allah. Jadi kalau artinya tidak sudah menangkapnya gitu ya, menangkapnya dalam arti di sini ya tercatat orang yang zalim, maka Allah tidak akan melepaskannya. Artinya sesuai dengan firman Allah yang sebelumnya, yaitu azabnya akan besar. Kemudian beliau membaca, dan beginilah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih. Tuh. Lalu Rasulullah juga bersabda, jadi banyak ya tentang zalim ini. Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena antara doa itu dan Allah tidak ada penghalang. Jadi salah satu doa yang terkabulkan yaitu doa bagi orang-orang yang dizalimi, ya, yang dizalimi. Lalu ada 3 macam kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman hamba terhadap Robnya. Itu dilakukan dengan melakukan perbuatan kafir terhadap Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, gitu ya, syirikan, yaitu menyekutukan Allah dalam suatu urusan ibadah, ya, masih tergantung dengan selain Allah, gitu ya, dengan mengalihkan sebagian ibadahnya kepadanya menjadi ibadah kepada selainnya. Selainnya di sini selain Allah. Allah berfirman, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, ya, dan dosa yang tidak terampuni, gitu ya, sampai dia istilahnya kecuali dengan tobat nasuha, ya, tobat yang benar-benar tobat, itu yaitu salah satunya adalah menyekutukan Allah. Dan yang kedua adalah kezaliman hamba terhadap hamba Allah lainnya dan ciptaannya, ya, zalim kepada sesama, kepada orang lain dan ciptaannya. Itu dilakukan dengan mengusik mereka dari aspek kehormatan, dari fisiknya, dari harta benda secara tidak benar. Nabiullah ini panjang ini hadisnya ini. Barang siapa pada dirinya terdapat sesuatu milik saudaranya yang diambil secara zalim, baik berupa kehormatannya, bukan hanya harta ya, berupa kehormatannya maupun apa saja, hendaklah dia memintanya agar dihalalkan hari ini juga, sebelum kelak tiada lagi dinar ataupun dirham. Lantas jika dia memiliki suatu amal soleh, maka diambil darinya sebesar sesuatu yang diambilnya secara zalim itu. Dan jika dia tidak memiliki pahala, maka diambillah sebagian dosa pemilik sesuatu yang diambil secara zalim itu, lantas dipikulkan kepadanya. Ya, itu bagi beramal. Makanya kan nanti itu di yaumil hisab ada orang yang dikatakan orang yang paling fakir, yang tidak memiliki sesuatu itu ya, miskinnya gitu ya, miskinnya. Siapa itu? Dia yang rajin
sholatnya, rajin ibadahnya, rajin apa saja gitu ya, dilakukan sedekahnya, tapi sering menyakiti tetangganya, sering berbuat dolim lah, berbuat dolim, maka nanti ya amal-amalnya itu dikurangi. Ini untuk si fulan karena pernah disakiti, ini si fulana ini gitu ya, seperti itu sampai amalannya habis gitu ya, karena diberikan atas perbuatan tadi sebagai imbalan dari perbuatan yang pernah dilakukan, yaitu kezaliman. Beliau juga bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim melalui sumpahnya, niscaya Allah memastikan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya. Seorang bertanya, bagaimana kalau hanya sedikit saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, meskipun hanya berupa sebilah ranting pohon arok itu apa Ustaz? Pohon arok ya. Kalau iya. Jadi makanya kan pernah kita dengar kisah ayahnya Imam Syafi'i ya, yang menemukan apel itu ya, sudah kan kegigit gitu ya, lalu kan karena memang apel itu terbawa oleh air, cari itu apelnya dari mana, itu ditemukan di situ dan ketemu kebun apel, pemiliknya juga ketemu. Tapi si bapak ini yang punya apel mungkin cerdas dan ya dengan takdir, dengan seizin Allah gitu ya, memberi memberi sanksi, karena memang yang sudah gigit apel ini ya siap untuk siap untuk diberi hukuman atau apa gitu ya, karena memakan apel yang kentir tadi itu gitu ya. Kalau kita kadang dengan mudah mungkin ya, alah gak apa-apa lah gitu ya, alah ngenteng nih gitu ya. Apalagi mungkin ini tadi kalau Rasulullah kan menyampaikan meskipun hanya berupa sebilah ranting gitu. Jadi memang perlu betul-betul hati-hati gitu ya. Ya saya sendiri kadang rodok ngenteng nih, sesuatu ini tidak sopong gitu ya, kalau diambil gitu ya. Beliau juga bersabda, seorang mukmin senantiasa dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum mengambil suatu darah yang haram. Dalam sabdanya juga, setiap muslim haram bagi muslim lainnya, yaitu darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya. Artinya di sini setiap muslim haram bagi muslim lainnya, artinya ini persaudaraan yang luar biasa gitu ya. Biasanya kalau kita ini paling tidak, makanya kalau punya tanaman atau apa yang juga bukan wilayah kita, misalkan saya nanam di mana itu, di pinggir itu loh ya, ya jalan itu gitu ya, ya itu kan bukan, mungkin bisa kita relakan untuk siapa saja yang bisa, yang mau mengambil. Tapi yang ngambil paling tidak juga harus permisi, izin, etikanya seperti itu gitu ya. Dan yang ketiga, bentuk kezaliman, yaitu kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri juga ada kezaliman. Itu dilakukan dengan mengotori dan mencemari jiwanya dengan bekas-bekas aneka dosa. Artinya dengan kemaksiatan, berbuat maksiat, berbuat kejahatan dan keburukan ya terhadap Allah SWT, maksiat terhadap Allah SWT. Itu juga merupakan kezaliman yang ketiga. Allah SWT berfirman, wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi pelaku dosa besar dan kekejian menzalimi dirinya sendiri karena membiarkan jiwanya terkena kotoran dan kegelapan sehingga pantas mendapatkan laknat dari Allah SWT.
Jadi ada 3 kezaliman: kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ke apa tadi? Kesyirikan gitu, zalim terhadap sesama atau ciptaannya, gitu. Dan yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Insya Allah untuk berikutnya kita akan membahas tentang sifat tercela yang berikutnya, yaitu dengki. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.